Di sini detailnya itu kelihatan ya. Kalau kita turunkan ke medium langsung flat aja kayak gini anti-aliasingnya. Beberapa game yang di sini kita akan coba tes, ada temperaturnya juga dia berjalan ya. Di sini 41 derajat. Ini tandanya sensornya berjalan. SanDisk juga. Ya, di sini bisa dilihat di openingnya aja RAM-nya udah. Halo semuanya, selamat datang kembali di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas dari internet di channel Press Budget. Hari ini kita akan bikin konten rakitan PC 477.900, tidak sampai 500.000, dengan soket 1155. Motherboardnya kita dapat yang mempunyai slot M.2 mSATA, M.2 NVMe, sama support HDMI. Kemudian storage-nya juga kita pakai SSD M.2 SATA. Jadi cukup unik lah untuk video ini, karena di video sebelumnya kita dapat masukan dari teman-teman yang komentar ya. Di video kita yang rakitan G41, di sana ada yang komentar, "Bang, motherboard G41 kok pakai SSD? Sayang, mending pakai hard disk kapasitas lebih besar dengan harga yang lebih murah." Oke, karena di sini kita dapat SSD M.2 SATA-nya tidak sampai 100.000, hanya 85.000. Jadi alokasi dana sisanya bisa kita belikan dengan hard disk 500 GB dari Sigit Barakuda. Ini Adwin dapatkan 50.000 dan tokonya Adwin akan cantumkan linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung cek ya untuk tokonya. Lanjut sajalah ke videonya dan komponen apa saja yang akan kita gunakan di rakitan kali ini. Let's go. Ini dia komponennya, mainboard, prosesor, storage-nya ada 2, M.2 sama hard disk, RAM, SATA, pen, sama pasta prosesor. Kita ulas mulai dari mainboard aja ya. Mainboardnya kita keluarkan dulu. Rakitan ini kita tidak pakai casing, jadi back panelnya ini kita simpan aja. Mainboardnya di sini kita pakai H61 dari PowerMax. Dia sudah support M.2 SATA sama M.2 NVMe. Tapi soketnya hanya ada satu. Jadi untuk pakai M.2 SATA sama NVMe-nya gantian. Kalau mau pakai M.2 SATA, ininya switch-nya ke bawah. Kalau mau pakai M.2 NVMe, switch-nya ke atas. Ke bawah M.2 SATA. Selain udah support M.2 SATA dan NVMe, mainboard ini juga udah support HDMI sebagai output display-nya, yang menandakan ini mainboard cukup baik. Jadi kita tidak perlu mengandalkan output PGA yang tentu saja tidak akan maksimal. Dengan adanya port HDMI di sini, kita tidak usah mengandalkan GPU card sebagai output display yang menyediakan HDMI. Jadi pakai onboard saja untuk rakitan Karehore ini cukup oke lah, karena ada display HDMI-nya. Tapi mainboard ini tidak support SATA 3, belum mendukung SATA 3 ya. Semua slotnya di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih SATA 2 semuanya. Ada audio juga, LAN, udah sih gitu aja. Ini mainboardnya ukurannya micro ATX, tapi yang mini. Kemudian RAM-nya ada 2, slot RAM maksimal 16 GB, 1600 MHz. Dan ini ada SATA ya, 3 lagi, SATA 1, SATA 2, SATA 3. Ini semua kayaknya masih di SATA 2 ya, bukan SATA 3. Nanti kita akan tes speednya berapa yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan slot M.2 yang ada di sini. Dan chipsetnya dia tidak ada logonya ya. Ekspektasi admin, mainboard PowerMac ini ketika booting nanti akan nampil ya PowerMac, tapi ternyata tidak ya, seperti Faro kan, Kiyosama, Purion, Aizuric, mainboard sejenis seperti itulah, dan ternyata dia tidak mempunyai logo apapun ya saat booting. Langsung aja masuk window. Cukup oke. Mainboard ini mirip mainboard dari Kyokaizen H61 ya, yang seperti ini. Nah, ini mainboard dari Kyokaizen H61 dan ini mainboard dari PowerMax. Sama ya sebenarnya sekilasnya. Hanya saja mainboard dari Kyokaizen ini menggunakan chipset B75. Karena dia menggunakan chipset B75, jadi memberikan sedikit perbedaan ya pada fitur-fitur yang dia bawakan tentu saja. Seperti adanya slot SATA 3 di bagian back panel dan slot SATA 3 juga di bagian storage-nya. Tapi secara looks sama sebenarnya, penempatannya juga sama. Bisa kalian lihat di kamera PCI X16, PCI X16, penempatan heatsink chipsetnya juga sama di sebelah sini. Kemudian bentuk dari portnya juga sama, 123, 123, sama ya. Kemudian power 24 pinnya sama di sini, sama di sini. Hanya warna RAM-nya di sini warna biru muda, ini warna hitam. Sama semua sih. Jumlah port yang disediakan juga sama dan layout penempatannya juga sama. Bagian belakang bisa dilihat ya, sama ya semua ya. Hanya saja yang Kiyosama ini karena chipsetnya B75 dia sudah ada slot USB 3. Kalau yang PowerMac belum. Sisanya sama semua, tampilannya, bentuknya mirip. Makanya Adin bilang 99% sama ya. 4 pin power juga sama. Bagian CMOS-nya di sini sama. PGA
VGA. Switchnya juga di sini sama. Bahkan sampai ke front panelnya juga sama ya. Ini front panelnya yang seperti on off, restart, HDD LED ini di sini. Kios sama juga di sini sama. Bagian USB-nya di sini, USB ke front panel ya. USB ke front panel kios sama juga di sini sama. Dan PCI X1 ada di atas. Kemudian kios sama juga PCI X1 ada di atasnya PCI X16. Mainboard ini sama tapi beda. Oke lah, lanjut kita ke pembahasannya ya. Mainboard ini untuk fisiknya cukup mulus, bersih sekali, kelengkapannya juga oke, ada back panel juga, prosesornya juga masih ada tutupnya, seperti barulah, cuman dusnya aja yang berbeda. Dusnya bukan dus Power Mac, tapi dus mainboard lain. Mainboard ini Rp199.000. Linknya admin simpan di deskripsi ya. Oke, mainboard sudah, dan prosesor yang akan kita gunakan, kita akan pakai prosesor dari Core i3 3220. Ini ada sedikit pastanya ya, kita bersihkan dulu. Dengan pen admin dapatkan seharga 74.900. Linknya juga ada di deskripsi ya. Dan untuk main storage-nya admin pakai SSD M.2 SATA ya, 128 GB. Mereknya di sini pakai SanDisk. Sebenarnya ada merek lain admin punya dari Samsung nih. Sama aja sih sebenarnya. Jadi admin pilih ini aja lah sebagai konten kita kali ini. Oh ya, SSD ini admin dapatkan dengan harga 85.000. Linknya ada di deskripsi. Untuk storage kedua kita pakai harddisk 500 GB dari Sigit Barakuda. Harganya admin dapat 50.000. Linknya ada di deskripsi. Kemudian RAM-nya kita di sini pakai RAM dual channel total 4 GB ya dari Pigeon. Harga satuannya 15.000. Jadi admin dapat 30.000 untuk dua ini. Linknya ada di deskripsi. Kemudian kabel SATA ya sebagai power untuk harddisk ini nanti. Power supply-nya kita pakai power supply dari Simbada Simpi 380 watt 39 ribuan. Ini masih cukup lah untuk rakitan low power kali ini. Kemudian ini pasta prosesornya kita tidak hitung ya, karena ini bekas puluhan kali ya rakitan PC. Ini harganya 5 ribuan, masih belum habis. Lanjut ke perakitannya. Admin akan merakitnya di sini ya, di atas kardus saja karena kita tidak pakai casing. Pertama kita mainboard dulu, buka dulu ininya, penutupnya. Di prosesor gak akan kebalik ya, ikuti yang tanda yang ini aja, segitiganya. Tutup dulu. Kemudian power supply-nya kita pasang dulu yang 24 pin powernya ini. Dan ini kabel power yang ke sini. Sebelum kita pasang kipasnya, kita pasang dulu storage-nya karena di sini harus dibaut dia. Kita pastikan dulu ya, karena ini SSD M.2 SATA bukan NVMe. Jadi kita pastikan dulu switch-nya ini ke bawah ya. Kalau ke atas NVMe, ke bawah SATA. Sudah. Baru kita pasang pen. Pasta dulu kali. Kasih pasta biar merata X kayak gini. Sedikit aja. Ya, beres. Kita colokkan juga nih powernya. Udah selesai. Kemudian memori ya, RAM. Gak akan kebalik, ada cowoknya di sini, ikuti aja sama colokannya di sini, gak akan kebalik kok. Kalau kebalik gak masuk, tekan. Udah, ini satu lagi. Kemudian colok-colokan dulu nih sebagai displaynya HDMI, kita colok ke sini. Audio kita colok ke sini juga sebagai power. Mouse sama keyboard, mouse dulu. Karena sebelumnya yang kalian lihat tadi ya di opening itu kan ada Windows XP. Kita akan ganti pakai Windows 11 yang kemarin ada yang komen, kok pakai Windows 8, pakai Windows 11 lah bang. Oke, kita pakai Windows 11 ya. Jadi kita akan install ulang SSD ini dengan Windows 11. Colokkan dulu nih yang udah ada OS-nya sebelah sini. Sudah semua ya. Tinggal kabel power ya. Kabel power ke power supply ini. Oh iya, harddisk ya, lupa harddisk nggak dipasang. Simpan di bagian mana ya? Di bawah aja kali ya. Di sini. Kemudian kasih power dari power supply sama ini ya, kabel SATA-nya sini aja, yang ini ambil ke sini. Tinggal kasih kabel power nih untuk power supply-nya. Oke, ini kabel powernya. Karena ini ada switch-nya, jadi pastikan ini ke sini. Nah, itu baru kita on-kan dulu switch-nya. Sekarang tinggal hidupkan ya. Karena tidak pakai tombol power sebagai on-off-nya, pakai obeng juga bisa, pakai gunting, pakai apa aja, kunci motor juga bisa untuk menghidupkan si rakitan ini. Ada bagian plus minus dari si powernya. Powernya itu di sebagian sini ya, dekat yang kosong biasanya tuh, ada kan yang kosong tuh. Jadi gabungin nih biar si on-off-nya itu gabung gitu melalui media perantara obeng ini, bisa menyalurkan listrik. Nah, Bluetooth connected. Nah, lampu BIOS ya. Kita masuk BIOS dulu.
Tampilan BIOS-nya seperti ini. Di sini ada beberapa informasi ya, seperti sistem, tanggal, dan lain-lain. Kemudian di mode advance cukup banyak. Sebenarnya ada PCIe, HP CPU configuration, SATA konfigurasi, USB configuration juga ada. Kemudian Realtek PCIe, kemudian chipsetnya, ada informasinya untuk chipset. Dan untuk bootingnya di sini kita pakai dari SanDisk ya. Di sini terbaca SanDisk, di sini SSD 128 GB, M.2. CSM parameternya kita rubah semuanya, ini masih legacy ya, legacy semua karena kita habis install Windows XP. Kita akan nanti rubah ke UEFI ya. Kalau kita rubah ke UEFI semua, misalkan di sini kita rubah CSM parameternya ke UEFI semua, biasanya langsung tidak terbaca ya NVMe-nya, karena NVMe-nya dia menggunakan MBR. Kalau MBR itu kan legacy, jadi gak kebaca. Nah kan, hanya kebacanya itu si USB SanDisk aja ya. Nanti kita akan install ulang. Menunya security, quick control, save and exit. Oke lah, kita akan pakai langsung install F10, save, kita akan install ulang. Ini menggunakan Pento ya. Kita pilih Windows 11. Pilih Windows 11 Pro. Ini ya terbaca yang 120 GB. Kalau ini harddisk ya, jangan salah format nih. Kalau salah format hilang semua data. Ini yang harddisk, kalau ini yang SSD. Kita delete. Create lagi, kita apply. Ini semuanya kita jadikan sistem aja ya, gak usah kita partisi karena kita sudah punya harddisk yang 500 GB. Install aja next di sini. Karena ini instalasinya akan cukup panjang, jadi kita percepat atau skip aja kali ya. Sudah masuk ke Windows 11-nya, tapi di sini ikonnya besar-besar ya, karena ini drivernya belum terinstall semua. Jadi kita perlu cari driver atau lengkapi driver dulu sebelum digunakan. Kita udah sambungkan ya ke internet menggunakan HP admin yang sebagai kamera nih, buat mengkoneksikan internet ke komputer ini, karena tidak ada kabelan, saya tidak punya ya. Kita cari dulu di browser bawaannya. Ini besar-besar sekali ikonnya ya. Cari software driver booster biar dia detect sendiri ya driver apa saja yang belum ada di rakitan ini. Setelah download selesai, kita buka dulu, kemudian kita install si driver boosternya ini. Setelah selesai install, kita klik scan now. Klik scan, biarkan si driver booster ini mencari driver apa saja yang perlu diupdate atau diinstal di mainboard ini. Ya, setelah selesai akan muncul ya, di sini ada keterangan 2 device driver, ada beberapa yang memang harus diupdate dan kita update. Kita klik update now biar semuanya terupdate ya. Kita tunggu dia mendownload, kemudian dia akan melakukan installing juga. Totalnya di sini 61 MB ya untuk update-nya. Cuma karena kecepatan internetnya agak jelek, jadi 6 MB ini bisa memakan waktu yang cukup lama ya. Di sini instalasi drivernya sudah selesai, kita coba restart dulu ya untuk memastikan. Sekaligus melihat booting dari motherboard ini yang seperti Adin bilang ya, dia tidak memiliki logo sama sekali. Cukup unik mainboard ini. Nah, langsung ke window kan, nggak ada logonya sama sekali. Power Mac ke, Paro ke, Kio ke, nggak ada ya. Langsung ke Windows. Kini admin sudah instalkan juga beberapa game dan aplikasi yang akan kita gunakan nanti sebagai testingnya. Admin juga udah screenshot beberapa hasil benchmarknya biar lebih cepat aja yang ngeditnya admin nanti. Karena kita akan ngedit menggunakan rakitan ini juga. Supaya bisa langsung tahu ya hasil dan performa dari rakitan kali ini. Di sini untuk Sentinelnya, admin mulai dari sini ya. Dari Sentinelnya. Menggunakan harddisk Sentinel, di sini tercatat 92% untuk health-nya dan performanya masih 100%. Ini untuk SSD M.2 SATA yang dari SanDisk tadi ya, yang kita gunakan yang 85.000, dan di sini power on time-nya dia 111 hari 9 jam dan estimasi remain lifetime-nya dia lebih dari 1000 hari, masih bagus. Kemudian untuk jumlah terabyte yang ditulis dan dibacanya dia sudah mencapai 14,04 terabyte. Masih sedikit lah bisa dibilang ya. Dan ini masih oke. Admin sudah benchmark juga, nanti kita lihatkan hasilnya. Dan ini untuk dari harddisknya 500 GB yang sudah kita gunakan. Di sini health-nya masih 100% dan temperaturnya juga dia berjalan ya, di sini 41 derajat. Ini tandanya sensornya berjalan. SanDisk juga sama ya, temperatur suhunya dia berjalan. Karena kita juga udah cek menggunakan Crystaldisk Info, di sini suhunya juga berjalan ya, di sini 36 derajat. Tapi di sini performa overall-nya dia 91% good ya. Ini masih oke ya, terbacanya sama dengan harddisk Sentinel. Kurang lebihnya seperti itu ya.
Speed SSD M.2 SATA, bukan NVMe ya. Kalau NVMe bisa dapat speed lebih tinggi lagi, 513 Mbps untuk read-nya dan 217 Mbps untuk write-nya. Kemudian kita akan periksa juga dengan CPU G ya. Dan di sini prosesornya kita menggunakan Core i3 3220 dengan maksimal TDP 55 Watt dengan litografi 22 nanometer. Mainboardnya juga dari CPU Z di sini tertulis Intel Corporation ya, dengan model H61, PCIe Express 2.0, chipsetnya H61 ya tentu saja. Kemudian untuk memorinya kita menggunakan dua keping ya, dual channel ya, DDR3 totalnya 4 GB dengan merek yang berbeda tapi speednya sama, 1600 MHz ya. Di sini untuk speed memorinya ya, yang channel pertama, ini untuk channel pertama kita menggunakan memori DDR3 juga 2 GB tentu saja ya, 1600 MHz, PC 12800 yang berjalannya di 800 MHz ya. Untuk modelnya dia tidak terdeteksi ya, tapi untuk memori yang kedua di sini sama juga DDR3L 2 GB ya, PC 12800 yang berjalan di 800 MHz dari Kingston ya, kita by default aja. Untuk spesifikasi Core i3 3220 sendiri, dia mempunyai ya 2 core 4 thread dengan base frekuensinya 3,3 GHz. Kelihatan di sini? Kelihatan ya. Di sini total core-nya 2 dan thread-nya 4. Dia base frekuensinya 3,3 GHz. Ini dari website resminya Intel. Kemudian cache-nya 3 MB smart cache. Kemudian bus speed-nya 5 GTS dengan maksimal TDP 55 Watt. Ya, maksimal memorinya bisa 32 GB. Tapi ini balik lagi ke supporting motherboard-nya juga ya. Kemudian memori tipenya DDR3 bisa 1333 MHz sampai 1600 MHz dengan jumlah channelnya bisa multi ya, bukan single channel. Nah, ini ya GPU onboard dari Intel SD Graphics 2500 ya. Grafik base frekuensinya 650 MHz dan maksimal dynamic frekuensinya 1,05 GHz ya. Dan ini beberapa fiturnya seperti quick sync video ya, dan 3D teknologi juga ya, dan flexible disk interface-nya juga yes, clear video SD teknologi yes. Display supportingnya dia sudah support sampai 3 display ya. Dan ini saja ya spesifikasi resmi dari website Intel. Kita coba bench ya dengan CPU G ini, dan data yang ada di CPU G ini kita hanya menemukan yang mirip-mirip lah. Di satu soket 1155 hanya ada Core i7 ya 2600K. Tapi coba kita ambil dan bandingkan performanya dengan di benchmark menggunakan CPU G ini. Dan hasil benchmarknya di sini Core i3 3220 untuk CPU single thread-nya hanya dapat di 294,7, sedangkan untuk referensinya yaitu Core i7 2600K di 345. Tidak beda jauh sih sebenarnya untuk performa dari CPU single thread-nya. Tapi bisa terlihat sangat jauh perbedaannya di CPU multi-thread. Meskipun ini Core i3-nya generasi 3 melawan Core i7 yang generasi 2, tapi Core i7 generasi 2 jauh lebih bagus ya secara CPU multi-thread-nya, dan di sini gap-nya juga cukup lumayan. Hasil skor dari Core i3 3220 ini 821,2 dan referensinya Core i7 2600K dapat di 1686. Kemudian kita juga udah tes ya beberapa benchmark menggunakan Cinebench R15, Cinebench R20 dan Cinebench R23. Kemudian yang pertama di sini ada hasil benchmark dari si Cinebench R15 untuk performance OpenGL-nya dapat di 9,74 fps ya, sangat kecil sekali ya untuk Core i3 3220 ini dengan racikan 2 GB memori per kepingnya, total 4 GB untuk dual channel. Dan hasil skor CPU-nya dapat di 287 CB. Kemudian hasil dari Cinebench R20 untuk performance CPU-nya total single dan multi core-nya ya hanya dapat 630 PTS. Kemudian untuk CPU single core dari Cinebench R23 hanya dapat di 652 PTS, CPU multi core-nya 1605 PTS. Untuk suhunya juga berjalan ya di AIDA 64. Begitu pula admin menggunakan HW monitor ya untuk ngecek suhu idle dari hasil rakitan ini dengan fan speed Intel bawaan ya. Suhu idle terendahnya bisa didapat di 38 derajat Celcius dengan suhu maksimal di 58 derajat Celcius. Lanjut ke pengetesan game, editing dan desain ya. Kita mulai dari pengetesan game dulu. Dan beberapa game yang di sini kita akan coba tes ada GTA 4, GTA San Andreas, Need for Speed Carbon, Subnautica Below Zero, Tenaga Mutant Ninja, Tomb Raider, Ryzen 2 Darkwater. Kita mulai dari Need for Speed Carbon aja ya. Dan ini requirement yang dibutuhkan dari game Need for Speed Carbon sebenarnya cukup
cukup ringan yang dibutuhkannya di sini. Untuk minimal windownya kita pakai Windows 7 bisa 32 bit atau 64 bit, dan CPU minimalnya bisa menggunakan Pentium 4. RAM-nya bisa 512 MB minimalnya. Ini cukup ringan ya sebenarnya. Jadi kita akan coba mainkan secara prakteknya ya, Need for Speed Carbon. Kita akan gunakan juga MSI Afterburner ya untuk mengetahui monitor dari FPS-nya. Di sini cukup besar FPS-nya untuk openingnya ya, dilihat. Dan GPU-nya 99%, 97 ya. CPU-nya berjalan di 11%. RAM yang terpakainya tengahnya mau habis. Kita skip aja nih. Kita lihat settingannya di sini, settingan yang optimal yang sebenarnya udah admin setting ya. Yang bisa optimal untuk dapat FPS tinggi itu ya dia di medium ya settingannya. Sebenarnya bisa di high atau di maksimum juga sebenarnya bisa. Cuman FPS yang didapat itu kecil aja. Jadi biar FPS-nya dapat banyak dan biar enak aja, setting di medium dengan resolusi 1280 kali 1024. Kita mulai balap. Bisa langsung dilihat ya FPS-nya dari monitor di sini 46 FPS-an. Jadi kalau udah play game FPS-nya di 40-an lah. 40-50. Bisa kalian lihat langsung aja lah FPS-nya tuh di monitor. Kelihatan jelas ya, cukup playable ya. Dan 60 fps itu sebenarnya sudah enak ya dilihatnya, nggak patah-patah gitu. Jadi kalian nggak lihat stuttering ya di sini ya, atau frame drop nggak ya. Masih enak untuk settingan kayak gini. Karena ini memang game ringan ya. Dari requirement-nya juga tadi bisa dilihat. Kalau balap asli nih udah kalah nih. Nah ini sih masih muda ya, karena lawannya masih di awal-awal. Banyak kecelakaan juga masih bisa kita susul nih lawan-lawannya. Kita lanjutkan dengan game Subnautica Below Zero. Requirement dari gamenya itu sendiri di sini minimal windownya 64 bit, Windows 7 sebagai minimumnya. Prosesornya di sini Core i3 ya atau AMD Ryzen 3 dengan base clock 2,2 GHz. Memori yang disarankan untuk minimalnya 8 GB ya. Di sini kita tidak memenuhi karena kita menggunakan 4 GB saja. Dan rekomendasi requirementnya di sini 64 GB dengan Windows 10, 64 GB, prosesornya Core i5 atau Ryzen 5 3 GHz, memorinya 8 GB, GPU Nvidia 1050 Ti ya atau AMD Radeon R570 4 GB VRAM-nya. Ini rekomendasinya. Untuk minimum requirement saja kita tidak mencukupi ya, tidak memenuhi. Tapi kita coba saja. Baru mulai FPS-nya langsung drop. Kita coba setting grafiknya, siapa tahu dapat settingan yang bisa dimainkan lah. Water quality-nya di sini bisa dilihat ya. Kalau kita pakai yang high, di sini detailnya itu kelihatan ya. Kalau kita turunkan ke medium langsung flat aja kayak gini. Anti-aliasing-nya off kan saja ya. Detailnya low saja tentu. Coba play game. Di menu saja sudah 8 fps nih. Gimana pas main ya? Coba survival. Full load terus ya. Ya sebenarnya masih bisa dimainkan ya, hanya saja FPS-nya itu rendah banget, hanya di 12 FPS atau paling tertingginya juga 14, 15. Kurang lancar aja, nggak smooth gitu kelihatannya ya. Dan ini kalau admin pribadi ini bisa pusing ya, pusing lihat grafik yang tidak smooth aja. Terbiasa dengan grafik yang smooth gitu. Kalau nggak ada referensi grafik yang smooth ya mungkin ini normal-normal aja kelihatannya. Cuma bisa dilihat ya di atasnya tabnya paling tinggi juga 14. Sedangkan untuk GPU-nya juga udah full load. Malah CPU-nya yang nggak terlalu kerja ya, cuman memorinya udah mau habis nih. Kita akan gunakan 4 GB, nah sisa 300 MB-an lagi berarti ya, 350 MB. Lanjut dengan game dari Tomb Raider. Ya untuk game Tomb Raider sendiri operating sistemnya bisa Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Kemudian CPU yang diminta juga minimalnya dual core. Tentu saja Core i3 ini sudah cukup ya. RAM-nya juga minimal 1 GB, hard disk space-nya minimal tersisa 12 GB. Ini sebenarnya cukup mungkin ya untuk dimainkan oleh kita. Ya, di sini bisa dilihat di openingnya aja RAM-nya udah 2 GB, FPS-nya 30, sedangkan GPU-nya tidak terlalu kerja di sini hanya 12 senan ya. CPU-nya juga sama. Ini balance deh dengan CPU. В самые тяжелые минуты
минуты. Когда жизнь проносится перед глазами. Ceritanya ini kita kegantung ya. Где это я? Selanjutnya kita coba Teenage Mutant Ninja dengan requirement minimal Windows XP, Windows Vista bisa, CPU-nya dual core dengan RAM 3 GB. Kelihatannya cukup kesusahan ya. Coba ubah dulu settingannya. Di sini resolusinya udah di paling rendah, 640 x 480. Berat ya ini. Soalnya GPU-nya juga udah 100%. Bisa diinginkan, hanya saja kurang nyaman dilihat aja karena emang FPS-nya rendah ya. Just one of Mikey's pizzas away from failing this one. Easy. I believe the water will put out most of the flames. Okay. Not a problem. Ini kalau admin main lama-lama cukup pusing. Lanjut ke GTA San Andreas. Operating systemnya Windows Vista, Windows 78, 8110 dengan 64 bit, CPU-nya 1 GHz minimal atau Pentium 3, AMD Athlon, RAM yang cukup kecil minimumnya 256 MB. Jadi ini settingan ideal yang berhasil admin dapatkan. Resolusi 1080p, kualitasnya rendah. Sebenarnya bisa di sedang ataupun sangat tinggi juga bisa. Cuman FPS yang didapatkan itu cenderung sangat rendah ya. Jadi kurang nyaman aja dilihat. Coba pakai motor Indonesia nih, Vixen. Vixen dipakai di kota San Andreas. Aduh. Kita jalan-jalan ke kelas, coba ke hutan deh. Wih, pakai Supra kayaknya tuh. Oh iya, pakai Supra. Ya kita rebut Supranya tuh. Nah, itu tuh pakai Supra kayaknya. Nah, itu motor, siapa tahu ada yang butuh. Bebas, ambil aja. Wah, ini apa nih? Wis, keren nih mobil. Aduh, baru aja keluar dealer nih. Pintunya udah kebuka gini, aduh. Duh, bagus nih tempatnya nih. Kita simpan di sini aja, siapa tahu ada yang butuh. Helikopter dari sini ya. Wah. Di sini kita bisa langsung lihat kota ya. Alah. Buset dah. Lah. Gak kenapa nih. Buset. Itu apa sih tadi? Kita coba naik aja nih. Tolong. Semua game yang admin mainkan tadi offline ya, karena kendala jaringan. Dan juga beberapa game repack serta mod. Jadi kalau ada beberapa limitasi FPS pada pengetesan tadi, dari situ ya penyebabnya. Bagaimana untuk hasil tes performa editingnya? Ya bisa lihat video ini, kurang lebihnya seperti inilah. Admin edit video dan thumbnail konten ini dengan Adobe Premiere Pro CC 2019 dan Adobe Photoshop CS6, sebenarnya seri CC juga bisa. Admin tidak mengalami kendala yang berarti saat mengedit video ini karena hanya cutting-cutting sebenarnya. Previewnya juga cukup real time, meski barnya
warnanya merah. Render lama ya normal sih karena GPU bawaan prosesor lawas. Tentu saja opsi upgrade rakitan ini cukup luas di kelasnya karena ini hanya komponen basicnya dari soket 1155. Pertama, admin akan menyarankan upgrade prosesornya bisa ke Core i5 atau Core i7, tapi Core i5 aja sudah cukup ya karena Core i7-nya cukup mahal. RAM bisa dinaikkan ke 16 GB, kalau mau tambah GPU ya PSU-nya harus ganti. Kalau mau upgrade ke NVMe juga boleh sebenarnya, biar speednya makin kencang lagi. Untuk pensi cukup Core i3, Core i5 masih dingin lah. Sekian konten kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.